الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي عبد علي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا إن الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرار وأنوار في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا ربي روحي سليل الحبيب عمر محمد بن حسن وإن الله كريم يغفر لهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء خصوصا من لازم مجلسنا ولمن حضر واعتمر في هذا المصلى أن الله كريم يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم بالرحمة وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الأخلاق للبنين الشيخ عمر بن أحمد بارجاء الله كريم يغفر له ويعلي درجاته في الجنة ينفعنا بالأسرار والأنوار في الدين والدنيا والآخرة ولنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. Ya, halaman pertama ini kita buka dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah alladzi amarna بالتحلي بالآداب الفاضلة والتخلي عن الأخلاق السافلة والصلاة والسلام على سيدنا محمد معدن الصفات الكاملة وآله وصحبه ذوي المناقب الحافلة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dapat hadir kembali kita ta'lim. Mudah-mudahan doa harapan kita dapat ilmu yang manfaat, mendapatkan ridha Allah, syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usai kita hatamkan tafsir Hamamizadah, tafsir Yasin, maka malam hari ini kita buka kitab tentang al-akhlaq
lil banin, ya, akhlak untuk banin. Banin artinya buat anak-anak. Semuanya kita yang tua juga anak-anak juga. Nggak ada yang tua bukan anak-anak, ya, semuanya anak-anak karena kita punya bapak. Ya berarti lil banin ini umum, jangan mentang-mentang nih kita bacaannya lil banin, bukan buat kita, buat semuanya, karena semuanya adalah akhlak Sayyidina Muhammad. Ya, akhlak lil banin ini dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Bangsanya bangsa Baroja. Ya bukan habaib nih, masyayikh ya. Masyayikh Syekh ada bangsa Baroja ya. Ya, rahimahumullah, Allah memberikan rahmat untuknya, wa nafa'na bimu'allafatih, amin. Mudah-mudahan ini kitab manfaat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillah allazi amarona bitahalli bil adabil fadilah. Artinya pujian milik Allah. Siapa Allah? Allazi amarona bitahalli, di mana Allah perintahkan kita untuk berhias. Kita jadi disuruh oleh Allah untuk bertahalli, ya, memperindah diri kita bil adabil fadilah, dengan akhlak adab yang baik. Ya. Jadi Allah yang perintahkan kita ini supaya berakhlak, jangan hidup semaunya, harus ngikutin tata cara yang diajarkan. Makanya Nabi Muhammad hadir, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah hadir buat ngerapiin. Kalau kata-kata ngerapiin berarti yang belum rapi. Tuh, kayak orang renovasi rumah, yang direnovasi yang mana? Yang udah kelihatannya udah gak bagus, catnya udah pudar, tuh, catnya diulang, temboknya tetap orang masih kuat. Nah, yang kira-kira kotor dibersihin, yang rusak diperbaiki. Itu Nabi Muhammad hadir di situ. Ya, jadi adab ini memang luar biasa, sampai ya baginda Rasul dipuji juga akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa takhalli 'anil akhlaqis safilah. Allah juga perintahkan kita menghindari. Takhalli artinya mengkosongkan, maksudnya menjauhi. Anil akhlaqis safilah, daripada akhlak yang rendah. Jangan sampai kita kelihatan melakukan perbuatan yang rendah. Tuh. Kalau kita ngerjain perbuatan yang rendah berarti nilai kita anjlok. Makanya jaga kita punya diri. Tuh, ya. Siapa yang tahu akhlak itu rendah atau tidak? Orang yang paham. Yang nggak paham menilainya biasa-biasa aja. Tapi yang ngerti, yang paham, ini nggak bagus. Dia bisa tahu dari ilmu, ya. Mudah-mudahan kita jadi paham. Nanti kita kupas, ya. Ini di dalam kitab hal-hal yang bertalian tentang adab-adab semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita, ya, bisa takhalli anil akhlaqi safilah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Ma'dini sifatil kamaliyah. Ya, ma'dini sifatil kamilah. Nabi Muhammad adalah sumber daripada sifat-sifat yang baik. Jadi kesempurnaan adabnya Nabi Muhammad. Makanya uswatun hasanah adab mandiri Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Karena Nabi jadi uswatun hasanah, semuanya ada Nabi Muhammad. Ya, inti mau lihat dari mana aja ada Nabi Muhammad. Ya, bahkan semuanya nggak ada celah kekurangan.
Makanya ada kitab namanya Al-Insanul Kamil. Manusia paripurna, terlengkap, nggak ada sedikit pun. Makanya Imam Al-Busiri dia menggambarkan Nabi Muhammad dengan gosidahnya, akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bisri muttasimi. Itu Nabi Muhammad tuh. Bil husni mustamil, kebaikan Nabi lengkap. Kebaikan Nabi lengkap. Kalau kata-kata lengkap berarti inti mau nyari celah, kekurangan nggak ada. Kalau kita kan nggak lengkap. Kebaikannya di sisi ini, di sisi lain kurang. Tuh. Kalau Nabi nggak ada celah buat Nabi Muhammad. Bil bisri muttasimi, Nabi Muhammad tersifati dengan senyuman indah. Itu ya, Masya Allah. Nah itulah Rasulullah, kalimatnya akrim, alangkah indah ya, dengan wa alihi wa sahbihi, salawat juga untuk keluarga Nabi, untuk sahabat Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Itu ahlil bait Nabi Muhammad. Ya, enggak bisa kita mau ngaku-ngaku jadi ahlil bait, enggak bisa. Ahlil bait itu ya Allah yang ngasih. Ya darahnya Nabi Muhammad enggak bisa. Ya. Kan ada juga sertifikat bodong, kan? Ada nggak sertifikat bodong? Ada. Minta bikinin, ngaku-ngaku jadi Habib, ngaku deh. Ya sertifikat sih bisa dibikin, tapi darah agak ada cerita. Dulu ada wanita namanya Zainab Al-Kadzabah. Ya, Zainab tapi ujungnya Al-Kadzabah. Kenapa Al-Kadzabah? Karena dia ngaku-ngaku tuh keturunan Sayyidina Ali, keturunan Fatimah Az-Zahra. Begitu. Nah ini masalah sertifikasi kan belum ada dulu. Dia ngaku. Nah kebetulan Malik Al-Mutawakkil, dia di masa zaman Abbasiyah, dia bingung nih gimana nih, bener apa enggak. Tuh. Dikata nggak benar takut, dikasih salah takut benar, dibilang benar tersalah. Udah akhirnya ada yang kasih tahu, udah datangnya aja deh kepada Imam Ali, ya putra daripada Imam Musa Al-Kazim, berangkat. Ngapain tanya? Gimana datengin, ahlan sahlan marhaba ketemu. Ini gimana nih, ada orang ngaku-ngaku katanya keluarga Nabi. Udah. Kata dia bilang apa? Hadza fil imtihan gharib. Yang begini ya gampang. Bagaimana? Keluarga Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi Muhammad, ya haramallahu jazadahu, ya bahwa Allah haramkan dagingnya dimakan sama binatang buas. Diharamkan bagi dagingnya dimakan ame binatang buas. Udah segitu aja. Ntar kalau dia ngaku-ngaku masukin ke kandang macan. Masukin ke kandang macan. Makanya ada kalimat tuh di dalam burda, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talgahul usdu fi ajamiha tajimi maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli. Nah ini dialamin ame Safinah maula Rasulillah. Ada budaknya Nabi namanya Safinah. Dia naik sampan perahu, perahunya ketiban ombak pecah.
pecah, dipegangan tuh sama kayu papan, terus ke bawah sampai ke hutan, di situ sarang macan. Ya Allah, ya macan udah di depan matanya. Ya, apa yang terjadi? Dia panggil, ya Abul Haris, ya Abul Haris, ana Safinah Maula Rasulillah. Abul Haris, inti tahu aneh ini budaknya Nabi. Ya, apa yang terjadi? Ya, yubasbis, langsung itu macan. Ya, tadinya udah pengen nyaplok, nggak jadi, ngedekitin doangan. Ya, fadarobani katanya bijambi dikitin doang nih. Ya, senggol doangan gitu. Kalau bahasa gitu kan, lu mainnya ngaduan lu gitu kan, gitu kan. Mainnya ngaduan, jalan tuh. Berangkat, Masya Allah. Ya, lihat nih, Nabi Muhammad nggak sembarangan. Aman tuh. Makanya kata siapa tadi itu? Kata Imam Ali, ya udah masukin ini kandang macan. Dibawa bener, dia ngaku-ngaku. Sampai baru mau dimasukin, pakat sahabat nafsahu, berontak hatinya. Iya, gue bohong, kabur langsung. Oh, ya, nggak berani ya. Masya Allah ya. Itulah, jadi nggak sembarangan darahnya Nabi Muhammad, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dapat. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihur wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim wa sahbih, dan sahabat-sahabatnya juga salawat. Siapa sahabat Nabi? Zawil managib al-hafilah, yang mempunyai perjalanan hidup yang begitu baik, al-hafilah, yang begitu banyak, penuh isinya tuh. Jadi kalau orang baca managib, tahu managib? Nah, managib itu perjalanan daripada orang-orang yang mulia. Makanya bisa diceritain dalam acara haul. Makanya haul baca managib ya? Baca tuh. Kalau ada managibnya enaknya. Haul managibnya kagak gitu-gitu ya. Haul ya bagus sih, masih nginget deh tujuannya. Kan orang-orang nuju haul, ulama-ulama haul tujuannya apaan? Itu salah satunya. Dibacain tuh mangobahnya tuh, managibnya tuh. Fulan dulu waktu kecilnya, remajanya, umur sekian, gak ninggalin ini, luar biasa akhlaknya sama orang tuanya, sama tetangganya, sama muridnya. Dibuka tuh semuanya biar jadi ilmu yang ngedengerin. Makanya kalau haul jangan pulang sebelum baca managib. Nih kagak udah mau pulang aja. Ya, dengerin dulu managibnya. Jadi kita paham siapa Habib Saleh bin Muhsin, siapa Al Habib Muhammad, ya Segap Gresik, siapa besok nih yang mau ke Malang nih Habib Abdul Qadir, ya kan? Ya Balfagi, siapa Habib Abdullah Balfagi. Dengerin, minimal dapat di situ. Ya, futuhnya nikah, tahlil kabur. Sayang ya, udah jauh-jauh. Enggak, mana? Pulang ke hotel, pulang ya. Terus sih pengen jalan-jalan doang kan kalau begitu. Ya kalau niat baik dengerin sanggup kita dari jauh sampai di sana cuman sebentaran. Pulang tidur di hotel. Ya, sama juga lu umroh jauh-jauh tahu. Umroh jauh-jauh, udah luar biasa itu Masjid Madinah, Mekah, Masjidil Haram. Sampai sono sembahyang jamaah segan. Ya, makan habis makan naik lagi ke kamar. Ya Allah, sayangnya minta ampun. Makanya minta sama Allah, mahal ibadah. Makanya orang yang udah biasa ibadah minta sama Allah biar istiqomah terus ya, insyaallah. Ya Rabb, ya wa ba'du fa'ilal qa'imin bi tahdzibin nasyi'in min aba'in wa muallimin. Ya, buat orang-orang yang selalu semangat ya, an-nasiin min aba wa muallimin, yang terdidik dari orang-orang soleh, dari para orang muallimin ya, insyaallah. Uqaddimul juz as-salis. Sekarang kita dikasih pelajaran baru yaitu juz yang ke-3 min kitabi
ya daripada kitabku Al-Akhlaq lil Banin. Arju ayyahza ladaihimu bil qabul. Mudah-mudahan ya berharap ya ayyuhza ladaihim bil qabul. Mudah-mudahan diberikan buat kita nih yang pada mau ngaji, yang pada mau belajar bil qabul, bisa diterima di kitab ya. Wa yuballighuhum walau ba'dal muna wasul, dan mudah-mudahan sampai buat mereka ya walau ba'dal muna wasul, keinginan ya, apa yang kita minta mudah-mudahan juga sampai semuanya ya, disampaikan, dapat semuanya kita. Kama zafaru bi ba'di zalika, udah sebagaimana ya mereka udah mendapatkan dari 2 juz sebelumnya tuh. Makanya ada orang baca dari juz pertama sampai juz kedua, masuk juz 3. Kalau kita langsung juz 3 nih ya, ya habis udah pada ini, udah pada pintar ya, langsung juz 3 dah ya. Ya habis kalau juz 3 dia banyak ininya ya, banyak, masya Allah ya. Ya mudah-mudahan deh juz 1, biasa juz 1 tuh yang begitu tuh yang kita udah pernah dulu ya baca. Nah, di sini terangkan mimma tagiru bihil ain ya, di mana senang ya hati ya mendapatkan ya 2 juz yang telah lalu. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanjahul umniyat. Segala puji bagi Allah, sempurna semuanya ya, kesukaan amal-amal soleh dan keinginan-keinginan semuanya tercapai. Waqad bazaltu fi ta'lifi ghayatan wasa'an. Sungguh aku curahkan, enggak sembarangan nih yang ngarang ini kitab. Ini kitabnya tipis juga nih. Ya. Enggak lama enggak sono lagi nih. Ya. Habib udah amin aja. Ya, dia pengen burunya, masya Allah. Jadi kalau kitab tipis, inti pada semangat ngajinya. Begitu kasih kitab yang segini, buat. Dan besok ikut nih. Nah, hatam yang ini ikut inti. Iya, insya Allah. Ya. Waqad bazaltu fi ta'lifi ghayatan wasa'an. Waqtabastuhu fi uddati kitabi akhlaqiyah. Bahkan dia cariin banyak macam-macam kitab-kitab akhlak tuh, jadi nggak sembarangan. Masuk dalam ngaji dalam ngaji luar. Ya, ulang lagi. Waqtabastu, aku cariin min uddah kutubi akhlaqiyah. Ya, jadi pengarang kitab ini luar biasa, harus dihargain. Apaan dihargai ini? Dia nyariin kitab-kitab banyak banget. Kita udah tinggal duduk dengerin ngaji. Dia yang nyariin begitu capek. Nah, kalau kita yang nyari sendiri, ya bacanya belum tentu bisa, pahamnya kagak. Udah tinggal duduk senderan dengerin, masih kagak mau juga bangetan. Ya udah kagak modal apa-apa, masih kagak mau juga. Innalillah. Emang gampang mahaminnya, emang enak nyari-nyari itu kitab. Nah lihat nih di sini, biar kita paling enggak memuliakan orang-orang alim. Ya di sini kata beliau waqtabastuhu min uddati kutubi akhlaqiyah, ane cariin apaan dari macam-macam kitab. Mislul ihya, seperti kitab ihya. Kitab Ihya ada berapa jilid? Ada 4 jilid. Rubuknya macam-macam. Ada ibadah, ada muamalah, ada ini dicariin. Kalau sekarang kita koneksi kita gampang nyari kitab, nggak kayak dulu. Kalau dulu ambil kitab cari di halaman berapa, di baris keberapa. Kalau sekarang aksesnya gampang, asal bisa ngetik bahasa Arab juga keluar. Apaan misalnya? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita nggak tahu nih surah apa, ayat berapa, tulis aja udah Tabarakalladzi. Baru Tabarakalladzi tuh mesin langsung walah keluar. Al-Mulk ayat 1, tafsirnya keluar. Inti mau pilih tafsir apa?
keluar. Tafsir Basit, Wajiz, tafsir apa? Lengkap keluar. Jalan lain ada. Semuanya ada. Ya Allah, enak kalau sekarang. Kalau dulu, ya Allah. Ya, Al-Ihya lil Imam Al-Ghazali. Tuh. Dibuka. Yang kedua, wa adabid dunya wad din. Ada lagi kitab namanya Adabud Dunya wad Din lil Imam Mawardi. Tuh, dibukain lagi ada kitab akhlak tuh. Biasanya kalau selesai dari juz 4 langsung kita ngambilnya ke kitab Adabud Dunya wad Din. Ya Allah. Adabud Dunya wad Din. Wa akhadtu mu'zama ahadits. Bahkan aku juga mengambil ya referensi kitab mu'zamu ahadisi, ya hadis-hadis yang begitu banyak aku ambil dari mana? Mu'zamu ahadisi, ya umumnya hadis aku ambil minal jami'is shaghir, dari kitab Jami'us. Jami'us shaghir kan tuh cariin ya. Jami Shaghir li Suyuti, bagi Imam Suyuti. Ya Allah, kita dapat lagi, alhamdulillah. Jadi makanya Nabi bilang ini kitab kecil tapi luar biasa. Referensi kitabnya dari kitab Ihya, dari kitab Adabud Dunya wad Din, dari kitab Jami'us Shaghir. Ya, enak, udah dirapiin. Tahu udah dirapiin. Nah, kalau nyari ulang lagi mau capek, coba. Ya. Terus wal azkar lin Nawawi, ditambahin satu lagi. Ya, kitab Al Azkar lil Imam Nawawi, ya Rabb, ya. Wa ja'altuhu fi adabil muamalat. Ya, dan aku jadikan dia ada di bab adab muamalat. Wa amma ma yata'allaqu bi dirasatil akhlaq, adapun yang bertalian dengan pelajaran akhlak, fa sayakunu zalika insyaallah fil juz'ir rabi', nanti ada di bab yang ke-4. Nas'alullaha ayyanfa bi hadzal kitab, mudah-mudahan manfaat dengan kitab. Wa ayyamnahana ala ta'lifi jazilat thawab innahu karimun wahhab. Al-muallif Umar bin Ahmad Barja. Ayo muqaddimatul kitab. Sekarang ya pendahuluan kitab atau pembukaan. Ya. Pembukaan ini kitab. Isa sekarang jam berapa? Oh, udah 20 sana. Oh, udah banyak berarti. RD. Ayyuhal waladul aziz, kita semuanya dipanggil dengan ya panggilan indah, ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia, ya aziz, ya masya Allah, wahai anakku yang baik yang mulia. Innallaha khalaqan nasa fi hadzal alam, Allah jadikan manusia di dunia ini, ya. Jadi alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah di dunia ini, fi hadzal alam, di alam dunia ini, ya. Wa faddalahum 'alal hayawanat, bahkan Allah berikan nilai plus. Allah berikan kita nilai lebih dibanding binatang. Apa yang Allah berikan nilai lebih kita? Pertama bil aql, akal. Makanya lihat luar biasa manusia. Tahu ya, makan karena punya akal. Luar biasa. Ya, kita cuci dulu. Ya, kita cuci dulu, kita apain lagi? Wow, semuanya udah dicuci, direbus, masak, sampai jadi lontong, baru kita makan. Iya kan? Wah, iya. Walaupun makannya sama-sama kita makan. Iya kan? Kalau ayam kan kagak pakai dicuci lagi. Itu beras langsung dimakan. Tuh. Kalau kita kagak bisa, kita jadiin bubur dulu, kita jadiin nasi kebuli baru kita makan. Kalau ayam kagak, beras dimakan, nasi kebuli dimakan juga. Gitu ya. Kalau kita nunggu mateng dulu rapi jadi lontong pakein
Oh, akal kita luar biasa. Baru di situ. Ya. Karena akal kita bermain, kita tahu. Waduh. Ini halal apa? Haram. Tuh. Bil adli, nilai akal luar biasa. Waddin, agama, ibadah. Ya, wal lisan. Lisan kita ya subhanallah. Wa min ayatihi anwa'u alsinatikum. Allah bikin beraneka ragam bahasa-bahasa inti. Ya, bahasa luar biasa. Sapi bahasanya sama. Apa sih? Mau yang apain aja nih, sakit mau makan mau ini nggak ada sama. Tapi manusia luar biasa, bahasanya beda-beda semuanya. Subhanallah. Anwa alsinatikum wa alwanikum. Allah bikin bahasa inti beraneka ragam. Jangankan bicara benua negara luar, cukup di Jakarta, di Indonesia aja bahasa kita udah macam-macam. Subhanallah, bisa ada bahasa Madura, Padang, Sunda, ya, itu bahasa banyak, Jawa, Betawi, kalau tinggalan Wolof, semuanya ada. Itu bahasa antik ya, ajaib ya. Kadang-kadang suka mikir tuh bahasa dari mana itu cikal bakal itu, ya. Allah bikin, masya Allah ya. Udah begitu anwa alsinatikum wa alwanikum wal lisan wal akhlaq. Allah lebihkan manusia dengan agama, dengan bahasa, dengan akhlak, dengan akal. Subhanallah. Ya, walaqad karramna bani Adam. Wa qad ja'ala al-islamu lil akhlaqi al-makan al-arfa. Allah jadikan itu akhlak ya, al-makan al-arfa, posisi tertinggi min inayati. Tuh, ini daripada inayah Allah Subhanahu wa taala. Akhlak diposisikan di tempat yang paling tinggi mulia. Makanya Nabi Muhammad ya, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Karena Allah yang mendidik Nabi Muhammad dengan akhlakul karimah. Makanya Rasulullah hidupnya selalu dengan akhlak. Selalu dengan akhlak. Itu Nabi Muhammad. Ya, karena akhlaknya hebat. Sampai-sampai semuanya pada geleng-geleng kepala. Akhlaknya luar biasa Nabi Muhammad. Ya, di dalam rumah tangga akhlaknya. Di masjid akhlak Nabi. Waduh. Ya, akhlak Rasulullah dahsyat udah. Ya, makanya kemarin kita ngajar, dia bilang akhlak Nabi Muhammad di masjid aja. Nabi selesai sembahyang nanyain, fulan kemana nggak ada? Fulan lagi keluar kota ya Rasulullah. Doain deh mudah-mudahan urusannya lancar. Doain. Si fulan sakit, ayo bareng-bareng kita nengokin. Ditanyain atu-atu. Kita imam masjid nanyain nggak sama makmumnya? Nggak, orang kagak kenal. Tuh, jadi sembayang doang kan, tapi nggak saling kenal. Padahal kita tanya, dia udah tinggal di kampung kita berapa tahun? Ada 16 tahun. Sampai hari ini belum kenal sama sekali. Kenapa? Karena digunakan masjid musala cuma sekedar buat sembahyang doangan. Sampai hari ini nggak kenal namanya. Inti udah tinggal berapa tahun? 15 tahun. Nggak ada tegur sapa Allahu Akbar. Nah ini banyak kita sembahyang rajin, tapi di situ teguran tuh. Kita akuin aja lemah. Tuh, lama Ustadz begitu juga, murid banyak, kenal belum tentu. Gitu. Ya, yang kenal biasa yang sering duduk, yang ngaji habis ngaji langsung kabur. Iya, ada nggak? Ada, habis ngaji. Jauh, habis ngaji, ya udah nggak jadi masalah. Kita temen kan kita jadi saling kagak kenal. Si fulan namanya siapa sih? Kalau begitu. Kalau ini kan kita tahu, Ustaz Yusuf tahu gitu. Ya Ustaz Habibnya, Ustaz Baihaqi. Karena orang lama. Ya ada juga orang lama kita nggak kenal. Kita dari kecil, ya.
Orang main gundu di olong. Masya Allah, ya, ajib. Ya mudah-mudahan kita ambil akhlak Nabi Muhammad, ya. Di balik ibadah taat ada lagi ibadah yang lainnya. Wa aujabaha 'alal fardi wal mujtama. Wa aujabaha 'alal fardi wal mujtama, dan Allah haruskan itu akhlak 'alal fardi wal mujtama, baik personal pribadi maupun bermasyarakat. Jadi pribadi kita berakhlak, di dalam bermasyarakat bersosialisasi juga pakai akhlak. Lagi ngumpul pakai akhlak, ini lagi ngumpul nggak pakai akhlak ngaco. Kalau pakai akhlak aman kita. Inti ada di mana nih, paham ini kita lagi ada lagi di mana, paham aja sendiri, jangan pakai diajarin. Tuh orang pintar kayak begitu, oh kita lagi di sini, jaga. Jangan semaunya. Kalau semaunya nanti, nah itu ada indikasi yang kurang baik. Biar pintar sendiri. Tuh. Karena akhlak itu baik pribadi maupun mujtama itu harus ada. Ya. Li'annaha daruriyatun. Karena dianggap ini akhlak daruri sifatnya. Kalau daruri berarti urgent. Tuh. Kalau urgent berarti harus. Enggak ubahnya orang udah ngap-ngapan, ini urgent berarti harus dibawa ke UGD. Lo mau kagak mau harus berangkat ke UGD. Sifatnya urgent, ini akhlak. Mau siapapun harus punya. Makanya orang kalau punya akhlak enak, adem. Adem. Gak mau ngatain orang goblok, nggak mau. Ya adem, ya ya. Ya udah, ya istiqomah daruri. Kenapa dikatakan sifatnya daruri? Listiqomatil hayatil fardiyah, supaya bisa ada kekuatan. Kekuatan apa? Al hayatil fardiyah. Baik sifatnya kehidupan kebahagiaan pribadi maupun ijtima di dalam berorganisasi. Nih, dalam berorganisasi pakai akhlak. Ini kan termasuk organisasi. Ada pengurus, ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Harus ijtima dengan akhlak semuanya. Kalau nggak pakai akhlak, ya rusak. Walaupun ada susunannya. Susunan ijtimanya ada, tapi nggak pakai akhlak, hancur. Tungguin. Tuh, hancur. Makanya perlu disetting semuanya. Nah hasil semuanya itu harus pakai akhlakul karimah. Ya. Fa'al insan yadur nafsah. Nah lihat nih, manusia itu bisa bikin rugi dirinya sendiri. Kapan? Idza kana sayyi'al akhlak, kalau memang etikanya kurang baik, adabnya kurang bagus, nggak lama deh yang begitu. Ya, nggak lama. Ya, dia akan merugi. Wa yufsid aksar a'malih, bahkan dia udah rela merusak segala macam amal-amalnya. Kapan? Idza kana kazuban hasudan, kalau dirinya mentalnya udah mental tukang bohong, mentalnya udah mental hasud, ami siapa dia hasud melulu. Nah, tahu tuh sama udah kagak laku. Orang kalau mentalnya hasud, ame mentalnya kazub, kelaru deh. Udah nggak bisa deh. Ini kita udah dikasih tahu. Sirriran muraiyan. Emang udah karakternya. Demen banget bikin masalah. Tipikalnya begitu. Siapa aja orang juga nggak demen. Sirriron, demen banget bikin masalah, ya. Muraiyan, ya. Dikit-dikit nampang dulu. Tahu nampang? Pamer ini ya Rabb, na'udzubillah. Wa kadzalikal mujtama' al-basyariyah, termasuk juga hubungan di dalam bermasyarakat. Yadurruhu intisharu hadhil akhlaq fasidah, juga membuat dia rusak kalau memang di tengah-tengah masyarakat ini orang punya sifat-sifat tadi. Ya, di dalam organisasi, di dalam keluarga, di dalam apapun
ada sifat-sifat yang nggak baik, hancur semuanya. Wa ya'isu daiman bi khisamin wa nizain wa tanahurin wa tagatulin. Maka hidup mereka daiman bi khisam, yang ada beradu. Yang ada beradu tanduk mulu. Ribut mulu, dikit lagi ribut, caci maki, bully sana, fitnah sini. Kenapa kok bisa begitu? Tadi hidupnya nggak benar, ya, bohong banyak, hasud ada. Udah, mudah-mudahan pelajaran akhlak ini membentuk pribadi kita, insya Allah semakin baik, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Hadirin jamaah sekalian, ada undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini di Musalla At-Tahiriyah, ya, ba'dal isya. Insyaallah kita bisa hadir, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, juga ada undangan maulid sekaligus haul daripada guru kita Kiai Haji Zarkasi Muzani dan Ustaz Abdul Fattah dan adiknya juga, ya, Ustazah Syifa. Insyaallah pada hari Minggu, ya, hari Minggu pagi, Ahad pagi tanggal 22, ya, jam 7 pagi sampai jam setengah 11. Ya, kalau ini diketahuan nih, jam 7 sampai setengah 11. Jangan lewat datangnya. Ini datang jam 11 sudah habis, ya. Jam 7 sampai setengah 11. Bertempat di kediaman almarhum guru kita Ustaz Zarkasi. Mudah-mudahan kita bisa hadir, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada lagi Bib? Udah. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa ala ladhum atub alaina tawba tafsil kulla hawma wastur lana waghfir Rabbi wal ahli wal wasairil wa kulli kita beli banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya Rasulullah.